Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya dalam pembelajaran IPA kelas 9. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama adalah aseksual, ini secara tidak kawin, ini hanya melibatkan bagian tubuh saja dan tidak ada proses fertilisasi. Yang pertama adalah tunas, contohnya pada hidra, ubur-ubur, obelia, aurelia. Yang kedua adalah fragmentasi, contohnya adalah planaria. Yang ketiga adalah parthenogenesis, yang ini biasa terjadi pada semut, tawon, kutu daun, dan juga kutu air. Untuk jenis perkembangbiakan yang kedua adalah seksual, yang ini melibatkan sel sperma dan juga sel telur atau ovum, dan didahului dengan proses namanya fertilisasi. Untuk kesempatan ini nanti fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jenis dari fertilisasi menurut tempatnya ada fertilisasi internal, ada juga fertilisasi eksternal. Baik, akan kita lanjutkan. Yang pertama adalah secara tunas. Di sini kita ambil contoh adalah hidra. Hidra adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Dari bagian tubuhnya muncul tunas, kemudian tunas ini akan berkembang semakin besar, dan pada akhirnya tunas akan lepas menjadi anakan hidra baru. Nah, untuk kesempatan ini anak-anak bisa mencoba mencari kira-kira hewan apa yang berkembang biak dengan tunas ini, dari film apa, berasal dari film apa. Ada Porifera, ada Solenterata, ada yang lain, coba nanti dicari itu termasuk film apa hewan ini. Baik, kita lihat yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Ini contohnya pada planaria. Ya, kita lihat cacing planaria seperti ini. Kalau kita potong, dia akan menjadi 3 bagian. Kepala, dia akan berkembang menjadi individu baru. Di bagian badan juga menjadi individu baru. Yang ketiga menjadi individu baru ekornya. Semua juga akan berubah jadi individu baru. Sebanyak kita potong, sebanyak itu pula individu baru yang terbentuk. Ini namanya fragmentasi pada cacing planaria. Yang ketiga adalah parthenogenesis, ini pada lebah, dan ini ditemukan pertama oleh ahli biologi Richard Owen 1849. Ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Contohnya di sini adalah pada tumbuhan tingkat rendah juga bisa, juga invertebrata, bisa kutu air, kutu daun, juga lebah, termasuk kecoa. Nah, untuk yang di vertebrata ini beberapa reptil, ikan, juga ada di burung. Baik, untuk perkembangbiakan yang berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara seksual. Pertama adalah vivipar atau beranak. Di vivipar ini embrio berkembang biak di dalam rahim induk betina dan akan dilahirkan bila sudah berumur sesuai dengan masing-masing hewan atau mungkin individu tersebut. Nah, ini ada dua perkembangan. Yang pertama di dalam rahim sendiri, ini makanan akan disuplai melalui plasenta. Sedangkan yang kedua, ketika sudah di luar, dia akan disuplai melalui air susu yang dikeluarkan oleh kelenjar mama. Maka
vivipar ini sering dikenal dengan juga mamalia karena punya kelenjar mamai. Contohnya kucing, kelinci, kerbau, gajah, badak, sapi, banteng, kambing, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah ovipar, bertelur. Di sini embrionya berkembang di dalam cangkang telur dan akan dikeluarkan bersama dengan cangkangnya. Setelah pada saat-saat tertentu dia akan keluar. Nah, bagaimana itu telur? Kalau telur ini sudah keluar dan dierami oleh induknya, dia akan menetas menjadi embrio. Dia akan berkembang menjadi individu baru. Apa yang ada di dalam telur nanti akan kita tugaskan di slide berikutnya. Dan untuk yang berikutnya adalah gabungan ovovivipar, bertelur dan beranak. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan di vivipar dan ovipar, namun embrio berkembang biak di dalam telur, tetapi telur tidak dikeluarkan seperti di ovipar. Embrio berkembang biak di dalam telur, di dalam induk betina. Setelah saatnya nanti akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya tidak dilahirkan dalam cangkang, tapi sudah bentuk embrio dilahirkan. Contohnya adalah pada kadal, juga sebagian jenis ular tertentu. Baik, ini kita lihat struktur bagian dalam daripada telur. Perhatikan dengan seksama, berilah keterangannya nanti, dan jangan lupa fungsi daripada masing-masing bagian telur itu sendiri. Nanti digambar di buku tugas seperti biasa, jangan lupa difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing. Baik, kita mulai dari perkembangan atau siklus hidup dari individu. Diawali dengan ubur-ubur atau dikenal dengan jellyfish. Ya, diperhatikan di sini dimulai dari reproduksi aseksual, ada polip, kemudian dari evira, kemudian masing-masing berkembang jadi ubur-ubur, medusa. Reproduksi seksual, masing-masing mengeluarkan sperma dan ovum, terjadilah fertilisasi jadi zigot, dan zigot ini akan berkembang menjadi larva yang berenang bebas yang akhirnya nanti akan berubah perkembangan menjadi skifistoma. Kita bisa juga melihat siklus hidup atau sering dikenal dengan nama metamorfosis pada katak. Ini diperhatikan mulai dari telur, kemudian menetas jadi kecebong, jadi berudu, jadi katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Dan ini akan menghasilkan telur lagi dan akan berputar, namanya siklus hidup. Bagaimana siklus hidup nyamuk? Di awal dari telur, kemudian dia akan berubah jadi yang kedua, kemudian yang ketiga, dan nyamuk dewasa. Kalau kamu perhatikan di sana antara bentuk satu dan bentuk yang lain, tubuhnya berubah, berbeda sama sekali. Antara telur, larva, pupa, dan nyamuk. Maka itu disebut sebagai metamorfosis yang sempurna. Coba perhatikan pada siklus hidup di belalang. Antara telur, belalang muda, nimfa, kemudian jadi belalang dewasa, bentuknya hampir sama ini. Maka di sini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana dengan kupu-kupu? Ada telurnya, berubah jadi ulat, kemudian ulat berubah jadi kepompong, kepompong berubah jadi kupu-kupu, dia akan menghasilkan telur lagi. Jadi siklus ini ada 4 bentuk yang berbeda, maka kupu-kupu juga termasuk metamorfosis sempurna. Coba bandingkan dengan kecoa. Iya,
Ketika bentuknya hampir sama, nimfa kecoak dewasa, maka kecoak masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Kita memasuki teknologi reproduksi hewan. Bagaimana reproduksi hewan bisa diterapkan agar menghasilkan individu baru yang lebih bagus, kualitasnya unggul. Kita akan terapkan teknologi yang dikenal dengan nama bioteknologi. Yang pertama adalah IB atau inseminasi buatan, sering dikenal dengan nama kawin suntik. Di sini sperma langsung dimasukkan dalam rahim atau uterus dari masing-masing individu dan dia akan terjadi fertilisasi di sana. Dan ini akan dihasilkan sapi yang unggul karena sperma yang dimasukkan dicarikan dari sapi atau mungkin dari hewan yang bagus, mungkin bahkan impor. Yang kedua teknologi cloning, ini pengambilan informasi genetik atau DNA dari satu makhluk hidup yang kemudian dibuat salinannya, kemudian hasil cloning ini memiliki kode genetik yang sama persis dengan induknya. Yang paling terkenal itu adalah penemuan atau lahirnya domba Dolly di 97. Dan ada yang ketiga adalah fertilisasi in vitro atau sering dikenal dengan nama bayi tabung ini, tapi biasa dipakai untuk manusia, namun tidak ada jeleknya juga dipakai di dalam reproduksi hewan. Tujuannya untuk hewan-hewan yang sulit menghasilkan individu baru. Ya, kita lihat latihan soalnya. Perhatikan gambarnya. Ya, nih ada 1, 2, 3, 4 siklus hidup nyamuk yang benar. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4. Ya, jawabannya yang betul adalah 1, 2, 4, 3. Nah, anak-anak tugasnya nanti silahkan Anda pilih siklus hidup metamorfosis hewan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Kemudian buatlah kolase atau video tahapan-tahapan siklusnya. Jangan lupa nanti dikirimkan ke grup Google Classroom yang ada masing-masing, dan akan kita jadikan sebagai tugas nilai keterampilan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembahasan perkembangbiakan hewan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.